ibadah ini saya akan bicara tentang penghargaan dan kesetiaan. Maaf kalau saya ngomongnya agak cepat supaya materinya kelar ya. Kolose 3 ayat 14 kita baca sama-sama. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ketahuilah bahwa kasih adalah fondasi, perekat terkuat dalam hubungan. Fondasi terkuat dalam hubungan adalah kasih. Makanya yang mau nikah, jangan nikah tanpa cinta. Jangan nikah cuma karena harta. Jangan nikah hanya karena tampangnya aja. Pastikan Anda nikah karena cinta. Jangan karena umur, jangan karena tuntutan publik, jangan karena tuntutan orang tua. Menikahlah karena cinta. Yang cinta aja masih sengsara, gimana yang gak cinta? Rasanya mati aja. It's real. Yang ngangguk-ngangguk tuh udah nikah semua. Saya tuh cinta mati sama suami saya. Beneran. Artinya cinta sampai mati. Saya kalau gak cinta gak sampai hari ini ya kita ya. Kita pacaran itu, dunia kita bertolak belakang. Karakter bertolak belakang. Pemikiran bertolak belakang. Minta ampun kami nih, tahu nggak? Tapi tetap jadi satu. Karena firman Tuhan berkata, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan perbedaan kita. Dan menyempurnakan kita. Karena di dalam proses di hubungan, itu kita saling mengasah. Cuma kasih yang menyempurnakan kita. Karena proses dalam hubungan itu mengasah kita jadi lebih baik. Amin. Kita yang egois jadi gak egois. Tapi dalam proses pengasahan karakter dalam hubungan itu gak mudah. Dan yang membuat kita bertahan adalah cinta. Kasih. Kasih membuat kita menang dalam proses di hubungan. Baik, saya akan masuk dalam poin penghargaan. Dalam kasih itu ada nilai penghargaan terhadap satu sama lain. Ketika kita mengasihi seseorang, orang itu jadi berharga buat kita, betul? Contoh, orang-orang yang paling dekat di hati saya, itu saya pasti ingat terus. Dia jadi berharga buat saya. Saya jalan-jalan ke manapun, ke negara manapun, ke kota manapun, yang saya ingat pasti orang-orang itu. Pasti melulu pikirinnya, aku mau beliin ini buat dia, aku mau beliin ini buat dia, aku mau beliin ini buat dia. Ketika kita mengasihi seseorang, orang itu punya tempat yang sangat berharga di hati kita. Setuju? Di dalam kasih ada nilai penghargaan. Roma 12, judul perikopnya, nasihat untuk hidup dalam kasih. Ayat 10 bilang gini, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ketika kita mengasihi seseorang, ada nilai penghargaan, ada rasa hormat. Kita saling menghormati. Kasih itu mengerti batasan. Karena kasih punya nilai penghargaan. Maksudnya apa? Yang pertama, kasih itu sopan. Apa yang berharga dalam hidup kita, pasti kita jaga. Kalau Anda punya berlian yang nilainya mahal, Anda taruh sembarangan gak? Ibu-ibu biasanya kalau cuci tangan suka lepas cincinnya. Begitu hilang, Anda cari gak? Mama saya pernah bikin ulah di gereja. Dia cuci tangan di ke toilet gereja. Anting-antingnya lepas satu. Dia kasih tahu sama anak-anak di gereja, aduh anting ama hilang. Ini satu gereja kan panggilnya ama, ya kan? Anting-anting ama hilang satu. Nah namanya mamanya Ibu Heni. Ngerti dong? Satu gereja nyari. Gereja udah sepi, jemaat udah pulang. Wah anak-anak asrama, staf ICI, pengerja bantu. Wah sampai bungkuk-bungkuk di lantai nyenter-nyenterin. Cari itu anting-anting hilang, bayangin. Segitu berharganya. Sampai dicari. Saya begitu keluar, saya bilang kenapa Ma?
Anting-anting mama jatuh, gak tahu di mana. Terus saya gini, ada di rumah. Tenang aja, pasti di rumah. Pulang cari. Enggak, ada kok tadi 2. Kan mama-mama gitu biasanya ya kan. Saya bilang enggak. Di hati saya tahu di rumah. Dia pulang, di kolong meja. Telepon saya, iya ada di rumah. Aku udah tahu, makanya jangan panik. Mama bikin satu gereja nyariin anting mama loh. Tapi dengar, kenapa anting-anting cuma sebiji begitu berharga? Sampai kita cari kalau hilang. Apa yang paling berharga dalam hidupmu? Handphone? Siapa di sini yang handphonenya lebih berharga daripada dompet? Angkat tangan. Jujur, 1, 2 yang jujur. Jangan ada dusta di antara kita. HP, coba kalau suruh milih. Hilang dompet atau hilang HP? Yang lebih pentingin hilang HP, angkat tangan. Hilang HP, oke. Ada yang bilang mendingan hilang dompet daripada yang HP. Angkat tangan. Lebih banyak yang hilang dompet. Saya kasih tahu. Zaman sekarang HP lebih penting daripada istri kayaknya. HP lebih penting daripada suami. Mau bukti? Coba liatin, kamu lebih sering lihat HP atau pasanganmu? HP lebih penting dari anak. Anda lebih sering lihat HP atau lihat anak? Ketemu anak paling sehari cuma ngomong 15 menit. Papa-papa ya biasanya ya. Bercanda-bercanda dikit lah 15 menit. HP 20 jam. Kalau HP hilang dicarinya ampun-ampunan. Lihat apa yang Anda kasihi jadi berharga. Nah harusnya kalau sesuatu tuh berharga kita jaga, betul? Mana mungkin Anda baru beli iPhone Pro Max 15. Ada tukang sampah lewat. Ih baik banget sih tukang sampahnya, rajin loh. Disapu loh tempat sampah saya. Nih iPhone nih buat kamu. Ada gitu? Nggak ada. Anda jaga. Anda simpan baik-baik. Kalau kita mengasihi seseorang, kasih itu pasti sopan. 1 Korintus 13 ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih itu sopan. Ini yang membedakan kasih dan nafsu. Kasih punya nilai penghargaan, tidak sembarangan comat-comet orang. Tapi nafsu merusak. Anda mau bedain orang itu mengasihi Anda atau hanya nafsu aja. Lihat, dia menghargai Anda atau merusak Anda. Dalam 1 Korintus 13 tentang kasih, ayat 6 dikatakan gini. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Kasih tidak bersukacita di atas penderitaan orang lain. Harusnya kalau orang tuh mengasihi, dia peduli perasaan orang lain. Kalau Anda mengasihi istrimu, suamimu, orang tuamu, anakmu, kamu peduli perasaan mereka. Kasih itu tidak bersukacita di atas penderitaan orang lain karena kita care about how they feel. Kita peduli, nilai kepedulian sangat mahal. Zaman sekarang orang tumbuh besar begitu selfish, self-centered, gak peduli orang lain. Kita harus ngajarin anak kita untuk peduli orang lain. Kalau Anda sungguh-sungguh mengasihi pasangan Anda, harusnya Anda peduli. Dia marah gak ya? Dia kecewa gak ya? Dia sedih gak ya? Anehnya, orang nikah masih bilang gini, gua mau bebas, jangan larang-larang gua. Loh, dalam hubungan ada nilai penghargaan, di mana kita saling menghargai perasaan pasangan kita. Nggak bisa lagi kita seenak kita, saya mau begini, terserah kamu mau apa. Kan ada kan yang gitu kan? Istrinya ngecek HP nggak boleh. Jangan ganggu-ganggu saya. Ini urusan saya. Suaminya mau pergi sama teman kemana, istri gak boleh ikut campur. Istri mau pergi sama teman kemana, suami gak boleh ikut campur. Kasih itu gak gitu. Kasih punya nilai penghargaan terhadap perasaan orang lain. Kalau ada yang masih bilang kayak gitu,
saya maunya gini, kamu mau apa? Itu jangan nikah. Anda yang masih bilang, aku ingin dapat terbang jauh, jangan nikah. Karena dalam pernikahan, dalam hubungan ada komitmen untuk saling setia. Herannya gini ya, ini fakta. Kenapa waktu pacaran nilai penghargaan tuh sangat tinggi. Tapi waktu orang masuk dalam pernikahan nilai penghargaan jadi berkurang. Kenapa? Dulu waktu masih pacaran, keluar masuk mobil dibukain pintu bukan? Saya masih ingat, Jojo jemput saya, lari-lari dia, bukain pintu. Sekarang geser kamu. Enggak deh. Kita kalau pacaran, sini sayang aku angkatin, berat ya. Saya dengar ada yang pacaran kayak gitu, gentleman. Begitu udah nikah, istrinya tergopoh-gopoh jalan di belakang bawa barang, suaminya jalan cepet-cepet di depan. Untung suami gue gak kayak gitu. Suamiku angkat barang-barang berat, aku gak boleh berat-berat. Kenapa ya waktu pacaran nilai penghargaan begitu tinggi? Bener gak kita jaga pasangan kita? Kesandung, aduh sakit ya sayang. Ditiup-tiup, dicium, sakit. Mana-mana jari yang kejepit, aduh sakit ya. Udah nikah? Makanya mata lihat. Beda kan? Kenapa setelah menikah nilai penghargaan turun? Karena kedekatan hubungan menipiskan toleransi. Udah gak tahu malu, bedehak-bedehek, gak malu. Kalau dulu masih pacaran, apalagi waktu baru dating, astaga, makan dikit. Mau maaf, geli. Udah nikah. Dulu mau makan ayam goreng aja pakai sendok garpu. Sekarang, makanya saya bilang, Anda bisa menilai kedekatan hubungan Anda itu dari apa? Anda berani kentut di depan orang itu. Berarti udah gak ada nilai toleransi di situ. Padahal tahu gak sih? Pernikahan di mata Tuhan tuh sangat penting. Saya buktikan. Mujizat pertama yang Yesus lakukan apa? Mengubah air jadi anggur dalam perkawinan di Kana. Siapa yang menginisiasi pernikahan? Tuhan. Kejadian 2. Bukankah Tuhan yang membawa Hawa kepada Adam? Dan Tuhan berkata apa? Laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Mereka menjadi satu daging. Pernikahan sangat penting di mata Tuhan. Dalam mujizat Yesus mengubah air jadi anggur di perkawinan di Kana. Kenapa anggur yang dirubah? Kenapa dalam pernikahan itu mujizat yang Yesus lakukan justru mengubah air jadi anggur? Karena anggur punya sifat, the older the better. Makin tua makin manis, makin tua makin baik. Anggur yang bagus itu kalau disimpan makin lama makin enak. Tapi kalau anggur murahan enggak, ya. Anggur yang enggak bagus tuh mau disimpan sampai kapanpun rasanya kecut. Tapi anggur yang bagus disimpan makin lama itu harganya makin mahal. The older the better. Nah harusnya dalam pernikahan semakin lama kita menikah, hubungan kita harusnya udah makin manis. Why? Karena bayanginlah kita baru pacaran, mungkin ada yang pacaran cuma 3 bulan nikah, setahun nikah, 2 tahun nikah. Saya sih 9 tahun ya. Tapi itu pun tahun pertama pernikahan masih kayak neraka. Orang kalau baru nikah itu masih penyesuaian bahasanya. Masih kaget-kaget gitu loh. Tapi harusnya makin lama makin ngerti. Kalau dulu Jojo marah tuh saya nggak peka. Sekarang dia baru napas saja saya langsung tahu dia marah.
Jadi dalam pernikahan semakin lama harusnya semakin manis karena kita makin ngerti pasangan kita. Lalu kita makin bisa mentoleransi kekurangannya. Dulu mah kita marah-marah terus, misalnya gini. Kamu cuek banget sih sama aku, kamu kok gak perhatian sih? Wah, berantem soal itu. Kamu kok terlalu sibuk sih? Wah, berantem. Sekarang udah EGP. Dulu Jojo gak pulang-pulang, saya telepon. Di mana kamu? Wih, galak gue. Pulang loh, udah jam berapa nih? Lu gak mau pulang, gue kunci pintu lo ya. Jam 12 gak pulang-pulang. Sekarang, I know my baby will come home. Will come home to me. Bikin lagunya ya. Udah tenang, udah tahu. Karena pernikahan udah lama, kita udah ngerti pasangan kita. Kita udah bisa terima kekurangannya. Makanya pernikahan makin tua harusnya makin manis kayak anggur. Tapi ada orang yang nikah makin tua makin bosen. Tapi udah too late to get divorced ya. Jangan mikir cerai. Udah tua lu ngapain sih? Udah stay. Bikin dosa ngapain? Harusnya pernikahan menjadi investasi terbaik dalam hidup kita. Kenapa? Pertama, kenapa pernikahan jadi investasi terbaik dalam hidup kita? Ini yang jomblo belajar. Pertama, karena pasangan kita akan menjadi teman perjuangan kita seumur hidup. We fight together. Amen. Kita susah bareng, kita senang bareng. Yang kedua, karena pasangan kita lah yang akan menemani kita dan mengurus kita di hari tua. Anda jangan ngarepin orang lain. Di hari tua, yang mandiin, yang ngelapin, yang nyebokin itu pasanganmu. Ah, pasangan gak ngurus Bu Heni, dia bayar suster. Iya, yang bayarin kan pasanganmu. Ada anak yang mau peduli kita lebih daripada pasangan? Ada, tapi jarang. Karena itu harusnya di dalam hubungan kita lebih menghargai pasangan kita daripada orang lain. Tapi sayangnya justru kita seringkali menyakiti pasangan kita dan bela orang lain. Waktu sehat, di luar rumah lebih baik, di dalam rumah gak baik. Waktu sakit, baru tahu gak diurus loh. Makanya dalam kasih kita ngerti harus ada nilai penghargaan. Bukan sekedar Anda tidak tahu malu, Anda bisa buang angin sembarangan, bukan. Dalam pernikahan itu Anda harus jaga hubungan Anda. Karena pasanganmu menjadi investasi terbaikmu. Jangan malah disia-siain. Saya masih konselingin saat ini. Istri-istri yang nangis ke saya. Suaminya gak mau ngerti perasaan dia. Seenaknya aja mau bikin apa. Mau kemana terserah dia. Yang kayak gini gak boleh nikah. Harusnya gak boleh nikah. Tapi kalau udah terlanjur nikah, ayo berubah. Harusnya kamu lebih menghargai pasanganmu daripada orang lain. Nilai kasih dalam hubungan yang berikutnya, yaitu yang ketiga, kesetiaan. Roma 12 ayat 11. Baca sama-sama. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Well, hidup ini gak selalu baik. Hubungan tidak selalu indah. Tapi kasih yang membuat kita bisa bertahan dalam kesetiaan. Katakan amin. Saya mau bahas dulu tentang kesetiaan dalam melayani Tuhan. Dikatakan tadi di ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan yang akan membuat roh kita ini terus menyala-nyala untuk melayani Dia. Kayak orang yang baru jatuh cinta gitu loh, exciting, semangat untuk ketemu pacar. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita semangat ke gereja untuk melayani. Semangat ke gereja tiap minggu untuk menyembah Tuhan, untuk dengar firman. Karena
karena kita mengasihi Tuhan, kita nggak hitung-hitungan waktu, bahkan kita rela mengasih tenaga, waktu, uang untuk melayani Tuhan. Semangat melayani jiwa-jiwa, melayani di komunitas. Meskipun semua itu nggak memberikan keuntungan materi buat kita. Di Yayasan Tangan Pengharapan, saya sudah pernah ngomong ini. Saya nggak dapat apa-apa. Nama baik Tuhan kasih, yes. Karya yang kami bangun sama-sama untuk Indonesia. 2006 akhir saya melayani anak-anak putus sekolah, ini udah tahun 2023, kurang lebih 17 tahun. Saya mau katakan gini, saya tidak digaji sama Tangan Pengharapan. Tapi saya mendedikasikan hidup kami, suami istri, untuk melayani Tuhan dengan menolong anak-anak di Indonesia dan menjawab panggilan Tuhan. Gak ada untungnya buat kami, capek iya, hitam iya, flek-frekel semua di muka iya. Sampai dokter kulit pernah lihat tangan saya bilang ini penuaan dini. Gimana gak penuaan dini? Sunburn terus. Naik perahu, kebakar. Ibu gak pakai sunblock, percuma orang ombak nerpa kita, saya kehujanan, sunblock hilang. Gosong, pulang lulur, pergi gosong lagi. Pulang lulur, pergi gosong lagi. Udah percuma lah. Makanya saya gak pernah perawatan. Karena buat apa? Sebentar juga kejemur lagi. Udahlah, memang saya built to be on the field. Diciptakan Tuhan memang untuk jadi wanita di lapangan, bukan wanita jalanan ya. Saya bersuka cita melayani anak-anak di pedalaman. Saya bersuka cita menolong masyarakat yang gak mampu. Mereka ada di hati saya karena saya percaya ini yang menyenangkan hati Tuhan. Saya hidup cuma buat Tuhan. Dan karena saya mengasihi Tuhan, saya ingin melakukan apapun yang membuat Tuhan berkenan buat saya. Saya percaya kalau kita tuh cinta Tuhan, kita tuh gak pernah kendor melayani Tuhan. Amen. Kita semangat gitu loh. Kita gak hitung-hitungan waktu. Orang kalau udah gak punya kasih, itu mulai pertanyaannya nomor satu gini, apa untungnya buat gua? Dalam kesetiaan kita mengikut Tuhan, saya kasih tahu, tidak ada jaminan untuk kenyamanan. Yesus berkata dalam Matius 16 ayat 24. Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Mana jaminan kenyamanan? Orang sekarang banyak sekolah Alkitab. Tujuannya apa? Supaya jadi pendeta, punya gereja, jadi orang kaya. Aneh. Gak ada jaminan kenyamanan. Kami melayani. Gak pernah punya standar fee. Saya juga jadi mau ketawa. Karena kalau ditanya, kalau ngundang ibu fee-nya berapa? Itu jadi saya geli sendiri gitu. Karena kami tahu melayani Tuhan itu gak boleh tujuannya uang gitu. Kita mulai semua dari bawah. Kami melayani di desa, di kota kecil, gereja kecil. Gak pernah pilih-pilih. Ya bersyukur ada gereja besar yang ngundang, yang jemaatnya ribuan, puji Tuhan. Ada jemaat, ada ya gereja yang bisa kasih PK lebih, puji Tuhan. Tapi kami juga terima pelayanan yang maaf, PK-nya kadang cuma 100.000, 300.000 buat Grab pulang pergi aja gak cukup. Pernah saya telepon suami saya, kamu pelayan di mana sayang? Saya pelayanan di sini. Kamu tinggal di mana? Aku tinggal di atas, di ruko. Tahu, banyak nyamuk, gak ada AC, airnya pakai bak mandi, gak ada air anget. Tapi dia gak ngeluh. Pelayanan ke pedalaman Halmahera, tidur di papan, gak ada kasur. Pulang-pulang kena malaria, masuk rumah sakit, dirawat. Kami udah biasa. Pelayanan tuh gak kenal-kenal fasilitas. Dulu zaman pesawat terbang itu masih ada Adam Air. Ada di anak-anak yang muda-muda pasti gak tahu Adam Air. Itu kan paling murah, betul nggak? Kami kalau diundang gereja, kami naik Adam Air. Anda tahu kan? Itu pesawat menghantar nyawa. Memang kita ini mencobai Tuhan kayaknya.
Tapi pemikiran kami sederhana. Kami nggak mau jadi beban buat gereja. Biar tiketnya murah aja gitu. Sampai suatu hari koko kandung saya pulang dari Australia. Dia ngomong sama saya. Nyawamu itu lebih penting daripada tiket pesawat itu. Kamu itu ngidupin ribuan anak. Kenapa kamu cari tiket murah-murah? Gereja ganti kok. Itu gereja kaya-kaya. Kamu kok pakai tiket murah-murah? Sejak itu pikiran saya berubah. Bener juga. Nyawa saya lebih penting. Tiket mah, ya gereja gua khotbah 1 kali dia cuma kasih berapa, persembahannya lebih banyak. Masa hitung-hitungan, saya pikir iya ya bodoh banget gua. Saya akhirnya mulai belajar menghargai diri sendiri. Sekarang kalau ditanya, saya bilang saya nggak mau naik pesawat ini. Langsung saya sebut, kita nggak menjatuhkan brand ya. Tapi pesawat yang sering jatuh saya udah nggak mau naik. Jangankan saya, staff aja saya nggak kasih naik pesawat yang sering jatuh. Lah, kan kita harus memperlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan. Tapi masalahnya, kadang-kadang orang itu kebangetan. Pelit. Iya kan? Tapi saya belajar, setia aja ikut Tuhan. Gak selalu nyaman. Kadang-kadang tuh jengkel luar biasa. Kita melayani di satu perusahaan. Perusahaannya gede. Yang dengerin saya khotbah itu direktur CEO. Maaf, pulang dikasih amplop kecil begitu buka 300.000. Saya tetap setia tuh. Diundang lagi saya datang lagi. Sekarang sih sudah gak terima pelayanan ya, mohon maaf ya. Udah gak terima undangan. Nih, kita gak pernah pilih-pilih. Mau jalannya sempit, mau sampai gak bisa parkir, naik tangga. Ingat kan dulu saya pendeta jualan keliling. Bawa koper 2 kanan kiri buat tangan pengharapan toh. Itu ada ruko gereja yang di lantai 3. Itu ngangkatnya 4 empot, makanya saya sakit pinggang sekarang. Kita gak pilih-pilih. Ikut Tuhan tuh jangan cari nyaman. Masa ada jemaat yang saya dikasih tahu, gara-gara AC diici panas dia pindah gereja. Serius banget. Suaminya senang di sini, istrinya nggak mau di sini karena AC-nya panas. Lu mau ke gereja apa ke bioskop? Nyari AC dingin. Anda kepanasan sekarang? Ada yang minta naikin daya. Supaya listrik MOI di gereja kita ini lebih dingin. Tapi kita disuruh bayar 400 juta. Nah, yang komentar AC panas, sini setor dulu. Ikut Tuhan, jangan cari nyaman. Sorry to say ya, sedih juga kadang-kadang. Semakin mewah gerejanya, semakin banyak jemaatnya. Kan sedih kan? Jangan gitu dong ikut Tuhan. Ikut Tuhan itu harus setia, kasih itu setia. Kita belajar dari Yesus. Yesus aja setia loh. Ibrani 3 ayat 6. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Yesus itu setia sampai mati buat kita. Tahukah Anda bahwa salah satu kerinduan dalam hidup saya adalah suatu hari nanti kalau saya mati, saya pengen dengar Yesus ngomong gini. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, aku akan membawa engkau dalam perkara yang besar. Aku tuh cuma pengen dengar itu aja dari Tuhan. Makanya saya gak terlalu norak, ngetop gitu. Enggak, itu enggak ada tujuan ke situ. Saya cuma kangen denger ini aja dari Tuhan satu hari nanti. Yuk kalau kita tuh mengasihi Tuhan, kita enggak hitung-hitungan melayani Tuhan, amin. Kita enggak usah lah terpengaruh sama orang. Lu ngapain nabur di gereja, itu uangnya buat apa? Kalau ngasih tuh ngasih karena kita mengasihi Tuhan. Beri dengan sukarela dan sukacita. Ada yang nanya ke saya gini kemarin di Amerika, lucu juga. Bu Heni, kalau saya investasi ke bank, bunganya 20% katanya, dia bilang. Bank atau investasi apa gitu, mana ada bunga bank 20% aku pikir. Nah daripada saya investasi ke saham 20% dia bilang. Bisa gak kalau saya naburnya ke gereja tapi saya mengharapkan 20% dia bilang gitu.
Saya bingung, ini orang Kristen apa sih kok nanyanya bikin sakit kepala. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan kalau mau pasang rate dalam hidupmu, napasmu tuh habis berapa sehari? Oksigen itu kita tahu mahal kan? Ada orang dari gereja lain datang ke sini ngomong gini sama saya. Emang kurang ajar. Dia bilang gini, di gereja saya itu kalau nabur baliknya cepet. Hah? Gimana maksudnya? Coba ulangi, saya bilang. Jadi Bu, kalau di gereja saya itu nabur katakan perpuluhan, itu baliknya cepat. Tuhan memberkati usaha saya berlimpah-limpah, dia bilang. Baliknya cepat, kata baliknya cepat tuh, wah saya bingung. Kok bisa ya orang Kristen kayak gitu? Kalau Anda ikut Tuhan karena ada maunya, Anda bukan orang yang setia. Kasih itu setia dalam suka maupun duka. Amen. Makanya saya mau bahas terakhir sebelum waktu saya habis. Kesetiaan dalam pernikahan. Gak tahu ya ini kok Tuhan taruh di hati ngomong pernikahan. Sorry jomblo-jomblo. Dalam pernikahan kita akan menghadapi proses kesetiaan. Ketika pasangan kita tidak setia. Ketika pasangan kita melukai kita. Ketika pasangan kita mengecewakan kita, enggak seperti yang kita harapkan. Ketika pasangan kita jatuh sakit, jatuh miskin. Ketika pada kenyataannya pernikahan kita enggak bahagia. Disitulah kesetiaan kita diuji. Saya mau pesan buat yang mau menikah. Jangan sembarangan janji nikah. Kenapa sih kalau janji nikah tuh dihafalin? Seperti yang disuruh gereja. Bukan gitu janji nikah itu. Janji nikah itu harus lahir dari hatimu. Saya, Henny Kristianus, menerima engkau, Yohanes Kristianus, sebagai suamiku yang sah dan satu-satunya dari Tuhan. Aku berjanji. Nggak gitulah. Aku waktu janji nikah sama Jojo mah, saya dari hati. Puitis banget gitu. Saya kasih tahu, jangan belagu janji nikah muluk-muluk. Nanti nepatinnya nggak bisa. Nih yang sudah nikah. Yang sudah menikah angkat tangan. Bukankah kita sudah berkomitmen di hadapan Tuhan dan jemaat. Sudah berjanji akan setia dalam suka maupun duka. Ketika sakit maupun sehat. Dalam susah maupun senang. Dalam miskin maupun kaya. Katakan. Tapi kenapa banyak pernikahan yang gak setia? Karena kesetiaan itu diuji bukan waktu pasangan kita sehat, kaya, baik, sayang. Rumah tangga bahagia, semuanya ceria, sunshine. No, justru kesetiaan kita diuji waktu semuanya gak baik-baik aja. Dan ingat, setiap keputusan yang kita ambil tuh ada konsekuensinya. Kita gak bisa hanya mau terima bagusnya tapi gak mau terima jeleknya. Mana ada manusia sempurna di dunia ini? Kita lihat berita-berita di sosial media tentang artis-artis yang like queen and king. Like prince and princess, mereka kayak perfect couple. Blessed, beautiful, handsome, and rich. Anda yakin di dalamnya gak ada masalah? Gak ada rumah tangga yang problem free itu gak ada, omong kosong. Proses dalam pernikahan tuh gak mungkin terelakkan. Justru kesetiaan kita tuh diuji. Kasih kita diuji. Waktu pasangan kita tuh gak baik sama kita. Waktu pasangan kita tuh mengecewakan kita. Waktu pasangan kita itu tidak setia sama kita. Waktu pasangan kita itu tidak seperti yang kita harapkan. Tahukah Anda bahwa ketidaksetiaan dalam pernikahan membuat persembahan kita tidak diterima Tuhan. Dan doa kita tidak didengar Tuhan. Maleakhi 2 ayat 13, kita baca sama-sama. Maleakhi 2 ayat 13 sampai 15. 3, 2, 1. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mesbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan. Oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Ayat 14. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Ayat 15. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh?
Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Lihat, istri dari masa muda berarti udah gak muda. Dalam pernikahan biasanya laki-laki dalam usia 55, 65 itu sedang puber kedua. Mulai lihat yang indah-indah karena istrinya sudah tidak indah. Tapi sebenarnya kalau Anda punya uang, permaklah istrimu, jangan pelit. Tarik mukanya, bawa ke Korea. Suntik salmon, apa kek? Bisa kok kita lihat artis-artis mukanya kenceng, kinclong-kinclong gitu. Jangan komplain, jangan menghina. Penuaan itu nggak bisa ditolak. Kalau Anda nggak punya duit, ya udah terimalah istrimu apa adanya. Anda gantri istri juga Anda nggak punya duit. Emang yang muda-muda mau kalau Anda bokeh? Cuma ditransfer pulsa mau? Enggak lah. Dengar baik, kita sama-sama tua, growing old together is beautiful. Amen. Saya ngurus loh suami saya. Anda lihat mukanya tambah kinclong nggak? Tiap malam tak urut, tak massage. Semalam aku lupa, capek aku. Saya gosok pakai serum, saya gosok pakai olive oil. Yes baby? Saya bilang sambil tak ngomong gini, ini gue urusin jangan sampai orang lain yang pegang nih ya. Yuk kita tuh setialah sama pasangan. Karena kalau kita gak setia, Tuhan gak mau terima persembahan dari tangan kita. 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Konflik dalam rumah tangga membuat doa kita gak didengar Tuhan. Yuk yang rezekinya seret-seret, perbaiki rumah tanggamu. Ini kok dari tadi ayatnya untuk laki-laki, yang perempuan juga zaman sekarang banyak yang meninggalkan suami masa mudanya. Ini kenapa ditujukan ke laki-laki? Karena zaman dulu kan perempuan itu nurut gitu loh, takut gitu. Kalau zaman sekarang perempuan perkasa ya Pak. Ya kan? Banyak yang ngeri-ngeri juga perempuan zaman sekarang. Sama lah laki-laki perempuan, kita harus saling jaga. Karena kalau kita tidak setia sama pasangan kita, doa kita tidak didengar Tuhan, hidup kita tidak berkenan sama Tuhan. Saya akhiri. Dalam kasih ada nilai ketulusan, kesetiaan, penghargaan, pengorbanan, pengampunan. Khusus tadi saya bahas tentang penghargaan dan kesetiaan. Jangan tidak menghargai pasanganmu. Suami harus menghargai istri, istri harus menghargai suami. Pernikahan harus jadi investasi yang paling berharga dalam hidup Anda. Karena pasanganmu adalah teman perjuanganmu seumur hidup. Investasi untuk masa tuamu yang akan mengurus dan menemani Anda di masa tua. Jangan Anda tidak sayang. Jangan lebih sayang orang lain, tapi menyakiti pasangan sendiri. Kasih membuat kita bertahan dalam kesetiaan. Kesetiaan justru diuji waktu semuanya nggak mudah. Amen. Waktu uang lagi susah, lagi ada masalah. Kesetiaan kita diuji waktu pasangan malah gak setia. Yuk terus belajar setia. Saya bersyukur dalam pernikahan kami Tuhan pulihkan banget. Saya pernah salah, Jojo pernah salah. Tapi kami bersyukur hari ini kami sangat-sangat menikmati pernikahan kami. Saya kenapa senang khotbah tentang ini? Karena kami menang di sini. Jadi saya percaya Anda pun bisa menang. Jangan menyerah dalam hubungan. Ayo berhenti bertengkar, berhenti saling menyiksa, berhenti saling menyakiti. Cintai pasanganmu. Bahagiakan pasanganmu. Kalau Anda pengen tahu apakah hidupmu setahun ini sudah jadi berkat atau enggak buat pasanganmu, tanya, sayang kamu lebih bahagia enggak sama aku? Jangan-jangan dia bilang gini, enggak sama kamu aku lebih susah. Ayo kalau mau belajar jadi berkat itu dimulai dari satu orang, pasanganmu. Yang belum nikah jadi berkat buat orang tuamu. Jadi berkat buat tempat kerjamu.
jadi berkat buat anak-anakmu, jadi berkat buat pegawaimu. Amen. Saya berdoa, Anda terus belajar menghargai, Anda terus belajar setia. Karena kasih itu punya nilai penghargaan dan dalam kasih kita setia. Amen.